Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Pada pertemuan 5 ini ya, sebelum kita membahas lanjutan mengenai teori diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik, saya terlebih dahulu akan membahas kembali soal latihan yang sudah saya berikan pada slide pertemuan 4 ya, di mana pada latihan 1 ya, itu adalah mengenai analisis retrosintesis pada senyawa metil salisilat. Pada saat kita membahas mengenai diskoneksi senyawa ester ya, kita sudah membahas sebelumnya bahwa apabila suatu senyawa obat mengandung gugus ester, kita dapat lakukan analisis retrosintesis menggunakan pendekatan diskoneksi ikatan CO esternya. Sehingga nanti akan dihasilkan sinton positif dan sinton negatif, di mana kemudian sinton positif dan negatif ini kemudian kita arahkan ke senyawa awal yang sesuai atau yang lazim digunakan untuk mensintesis senyawa tersebut. Nah, dalam hal ini ya, pendekatan A1 ya, analisis A1 ini sudah kita bahas pada materi pertemuan 3 ya, yaitu diskoneksi ester ya. Jadi kita lakukan diskoneksi CO ester sehingga dihasilkan sinton positif. Dalam hal ini sinton positifnya ini ya. Sinton positif ini kita arahkan menjadi asam karboksilat sehingga dapat diketahui bahan baku atau senyawa awalnya adalah asam salisilat. Kemudian yang sinton negatif kita arahkan ke alkohol. Sehingga dari analisis yang pertama ini atau analisis retrosintesis dengan pendekatan diskoneksi CO ester ini, kita dapat simpulkan bahwa metil salisilat dapat dibuat menggunakan bahan baku asam salisilat dan metanol. Nah, karena soalnya tadi ditanya bagaimana mensintesis metil salisilat menggunakan senyawa awal atau bahan baku benzena, maka analisis tidak boleh berhenti sampai di A1 saja. Karena kalau sampai di A1, senyawa awalnya asam salisilat dan metanol. Nah, maka kita harus lanjutkan analisis yang kedua. Bagaimana asam salisilat bisa dibuat atau bisa diproduksi? Apa senyawa awalnya? Nah, maka di sini kita lanjutkan analisis yang kedua. Dalam hal ini, senyawa asam salisilat tersebut kita diskoneksi antara cincin benzena dengan gugus karboksilnya sehingga akan dihasilkan sinton negatif seperti ini. Sinton negatif ini kita arahkan ke senyawa fenol ya. Kemudian sinton positif ini kan kalau Anda perhatikan nih, di sini ada karbon ya. C ya, O-nya ada 2 ya. Nah, jadi sinton ini kita arahkan ke mana nih? Kita arahkan ke karbon dioksida. Nah, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa asam salisilat dapat dibuat dari senyawa awal yaitu fenol dan karbon dioksida. Tentunya tidak bisa kita langsung reaksikan fenol dengan karbon dioksida begitu saja. Tapi kita perlu kondisikan ya. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, fenol direaksikan dulu dengan basa sehingga terbentuk ion fenolat. Baru nanti ion fenolat direaksikan dengan karbon dioksida, masuk gugus karboksil dari karbon dioksidanya, baru ditambahkan asam terakhir ya, barulah jadi asam salisilat. Nah, rute itu disebut dengan rute sintesis Kolbe. Nah, ini kan belum benzena ya, baru sampai fenol. Nah, supaya sampai benzena tentu kita lakukan analisis yang berikutnya. Dalam hal ini analisis yang ketiga. Nah, jadi fenol di sini kita jadikan molecule target. Apakah bisa kita langsung diskoneksi ikatan CO pada senyawa fenol itu? Tidak bisa ya, tidak lazim digunakan diskoneksi seperti itu. Untuk senyawa fenol kemarin kita sudah bahas juga ya pada video pertemuan 4 bahwa pendekatan yang lazim dalam melakukan analisis retrosintesis senyawa fenol, kita IGF terlebih dahulu gugus OH-nya menjadi gugus Cl. Nah, karena kita sudah belajar bahwa fenol dapat dibuat dari klorobenzena. Nah,
Setelah jadi klorobenzena, barulah kita dapat lakukan pendekatan analisis yang berikutnya, yaitu kita lakukan diskoneksi pada ikatan CCl-nya. Kenapa bisa didiskoneksi, Pak? Karena ada reaksi yang lazim digunakan untuk memasukkan gugus Cl ke dalam cincin benzena. Kalau fenol tadi kan tidak lazim memasukkan OH langsung ke dalam cincin benzena, makanya perlu kita IGF terlebih dahulu. Nah, tapi dalam kasus ini lazim ya kita memasukkan gugus Cl ke dalam cincin benzena. Oleh karena itu, kita bisa lakukan diskoneksi pada ikatan CCl ini, sehingga sinton negatifnya nanti kita arahkan ke senyawa awal yaitu benzena, sedangkan sinton positifnya kita arahkan ke klorin. Nah, dengan demikian ya, bisa kita simpulkan ya bahwa metil salisilat itu dapat dibuat dari benzena, di mana benzena ini kita reaksikan dengan klorin ya menggunakan katalis FeCl3, reaksinya disebut klorinasi ya. Maka satu buah atom Cl dari Cl2 akan masuk ke dalam cincin benzena sehingga dihasilkan klorobenzena. Nah, kemudian klorobenzena ini kita konversi menjadi fenol ya, kita ubah gugus Cl-nya menjadi OH dengan cara mereaksikan klorobenzena dengan NaOH pada temperatur 350 derajat Celcius. Kemudian kita reaksikan lagi dengan asam ya, sehingga nanti akan dihasilkan senyawa fenol. Nah, barulah kemudian senyawa fenol ini kita reaksikan dengan basa sehingga terbentuk ion fenolat. Ion fenolat kemudian kita reaksikan dengan gas karbon dioksida sehingga gugus karboksilnya masuk pada cincin benzena. Ya, ini karboksil ini berasal dari CO2 tadi ya. Nah, ini CO2. Terakhir ditambahkan dengan asam sehingga gugus COO- dari CO2 tadi akan mengambil asam dari asam sulfat sehingga dihasilkanlah senyawa asam salisilat. Nah, baru kemudian asam salisilat ini kita reaksikan dengan metanol ya sehingga dihasilkanlah senyawa metil salisilat. Dalam hal ini asam sulfat biasanya digunakan sebagai katalis. Nah, ini adalah bagaimana rute sintesis metil salisilat dari benzena. Latihan soal yang kedua. Di sini kita akan melakukan analisis retrosintesis benzil benzoat ya. Jadi benzil benzoat ini sudah kita bahas sebelumnya pada diskoneksi ester. Ini merupakan contoh senyawa insect repellent ya, atau senyawa yang aromanya tidak disukai serangga ya, sehingga dapat digunakan sebagai penolak serangga ya. Nah, senyawa ini karena mengandung gugus fungsi ester, maka kita bisa lakukan diskoneksi di sini ya. Nah, jadi bagaimana pendekatan analisis retrosintesisnya kita lihat ya. Nah, untuk langkah awal kita diskoneksi pada ikatan CO esternya terlebih dahulu. Nah, maka di sini akan dihasilkan sinton negatifnya yang mengandung atom O tadi ya. Kemudian sinton positifnya yang mengandung gugus karbonil ya. Nah, yang sinton negatif ini kita arahkan ke alkohol sehingga dapat diketahui bahwa senyawa awalnya adalah benzil alkohol. Sedangkan yang sinton positif itu kita arahkan ke senyawa asam karboksilat sehingga dapat kita ketahui senyawa awalnya adalah asam benzoat dan benzil alkohol. Nah, karena pertanyaannya adalah bagaimana mensintesisnya dari atau menggunakan bahan baku benzena, maka analisis retrosintesis tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus melanjutkan ya dengan analisis yang kedua. Dalam hal ini, benzil alkohol itu kita jadikan sebagai molekul target. Nah, ternyata benzil alkohol itu dapat di IGF menjadi asam benzoat. Untuk mengubah asam benzoat menjadi alkohol, kemarin kita sudah bahas pada materi IGF, interkonversi gugus fungsi pada senyawa asam karboksilat. Silahkan dipelajari lagi. Ini pada video pertemuan 2, part 1 juga. Kalau part 2 itu tentang pembentukan ikatan karbon-karbon ya. Jadi nanti ditonton kembali. Oke, Helvi.
Jadi nanti silakan ditonton kembali pertemuan 2 part 1. Nah, jadi asam karboksilat dapat kita reduksi menjadi alkohol primer, ya. Jadi dalam hal ini asam benzoat tinggal reaksikan saja dengan reduktor kuat seperti LiAlH4, maka akan dihasilkan benzil alkohol. Jadi pada analisis kedua, benzil alkohol ini kita IGF menjadi asam karboksilat, di mana asam karboksilatnya ini adalah asam benzoat yang merupakan bahan baku ini. Nah, jadi sebenarnya cukup satu bahan baku saja asam benzoat ya. Sebagian asam benzoat direduksi jadi benzil alkohol. Baru nanti hasil reduksinya benzil alkohol direaksikan kembali dengan asam benzoat sehingga dihasilkanlah senyawa benzil benzoat. Nah, kemudian bagaimana melakukan analisis retrosintesis asam benzoat? Ini juga kita sudah bahas ya. Kita bisa lakukan IGF gugus karboksil ini dapat di IGF menjadi alkil ya. Di mana kemudian alkil ini bisa kita lakukan diskoneksi ya. Untuk analisis yang terakhir, bagian yang mengandung cincin benzena kita arahkan jadi sinton negatif, bagian alkilnya kita arahkan jadi sinton positif. Sinton negatifnya kita arahkan menjadi benzena, yang sinton positifnya kita arahkan menjadi metil klorida. Nah, berdasarkan pendekatan analisis ini ya, maka ada dua rute yang dapat Anda pilih untuk mensintesis benzil benzoat dari benzena. Rute yang pertama adalah benzena direaksikan dengan metil klorida ya, melalui reaksi yang disebut dengan reaksi alkilasi ya, menggunakan katalis AlCl3, di mana nanti gugus metil dari metil klorida ini akan masuk pada cincin benzena sehingga akan dihasilkan senyawa metil benzena atau toluena ya, atau toluen ya. Nah, selanjutnya gugus alkil ini dapat dioksidasi menjadi karboksil menggunakan oksidator kuat ya. Biasanya kita bisa gunakan Na2Cr2O7 dalam suasana asam, atau bisa juga pada beberapa textbook itu menggunakan KMNO4 ya. Nah, jadi di sini ketika gugus alkil direaksikan dengan oksidator kuat maka akan berubah menjadi gugus karboksil. Nah, kemudian sebagian asam benzoat ini kita reduksi menggunakan reduktor kuat. Dalam hal ini adalah LiAlH4 ya. Maka nanti gugus karboksilnya akan dikonversi menjadi alkohol primer. Nah, jadi ketika suatu asam karboksilat direduksi dengan reduktor kuat ya, ini sudah Anda dapatkan mungkin di kimia organik farmasi ya, mengenai oksidasi dan reduksi ini. Jadi produk dari reduksi asam karboksilat dengan reduktor kuat ini adalah suatu alkohol primer. Jadi dihasilkanlah benzil alkohol ya. Kemudian benzil alkohol ini kita reaksikan dengan asam benzoat yang di atas ini menggunakan katalis asam sulfat pekat ya, sehingga dihasilkanlah senyawa benzil benzoat. Nah, ini kalau kita ingin mensintesis ester langsung dari asam karboksilat. Namun apabila kita menemukan kendala ya, misalkan karboksilatnya kurang reaktif ya, maka Anda bisa konversi terlebih dahulu. Pada rute kedua Anda bisa perhatikan asam benzoat ini bisa diubah dulu menjadi benzoil klorida. Tinggal reaksikan asam benzoat tadi dengan SOCl2, maka akan dihasilkan asil klorida ya. Dalam hal ini adalah benzoil klorida, barulah kemudian direaksikan dengan benzil alkohol. Sehingga dihasilkanlah produk yaitu benzil benzoat. Nah, ini adalah pendekatan atau rute sintesis yang dapat digunakan dalam sintesis benzil benzoat menggunakan senyawa awal benzena. Nah, kemudian yang ketiga ya, benzokain ini kan merupakan senyawa obat yang mengandung gugus fungsi ester. Maka kita bisa lakukan diskoneksi CO ester terlebih dahulu. Nah, sehingga ketika kita lakukan diskoneksi CO ester itu akan dihasilkan sinton. Sinton positifnya nih kita arahkan ke asam karboksilat, dalam hal ini adalah asam para amino benzoat. Nah, kemudian sinton negatifnya kita arahkan ke alkohol, dalam hal ini adalah etanol. Nah, karena pertanyaannya adalah menggunakan bahan baku benzena, maka
kita lanjutkan analisis berikutnya. Jadi pada analisis berikutnya atau analisis yang kedua ini ya, asam para aminobenzoat ini kemudian kita IGF, gugus NH2-nya menjadi NO2. Nah, bagaimana mengubah NO2 menjadi NH2? Nanti kita bisa reduksi kan. Nah, kemudian setelah kita IGF NO2-nya, gugus berikutnya yang kita IGF adalah gugus karboksil. Ini kita IGF menjadi alkil. Nah, setelah jadi para nitrotoluen, baru kita lakukan pendekatan analisis yang ketiga. Ini yang sudah kita bahas pada video yang Anda tonton di awal tadi ya. Bahwa ketika ada dua substituen yang terikat pada cincin benzena, maka kita harus pilih mana yang bisa didiskoneksi. Ketika dua-duanya bisa didiskoneksi, maka perhatikan sifat pengarahnya, apakah dia pengarah orto, para, atau meta. Kemudian perhatikan juga dia apakah gugus pengaktifasi atau gugus pendeaktifasi. Maka dalam hal ini, pendekatan analisis yang benar adalah ketika Anda melakukan diskoneksi pada ikatan ini. Sehingga sinton negatifnya adalah seperti ini. Kita arahkan nanti ke toluena. Kemudian sinton positifnya, gugus nitronya, nanti kita arahkan ke asam nitratnya. Karena kita tahu bahwa reaksi memasukkan NO2 atau gugus nitro itu adalah reaksi nitrasi, di mana reaksi yang dipakai adalah asam nitrat menggunakan katalis asam sulfat pekat. Nah, baru nanti toluennya kita diskoneksi ya di sini, sehingga dihasilkan sinton negatif yang kita arahkan ke benzena, sedangkan sinton positifnya ini kita arahkan ke metil klorida. Nah, ini kan reaksinya apa nih? Reaksi alkilasi untuk memasukkan gugus metilnya. Nah, sehingga dari analisis retrosintesis ini kemudian dapat kita simpulkan bahwa rute sintesis benzokain dari benzena. Jadi pertama kali benzena direaksikan terlebih dahulu dengan metil klorida ya melalui reaksi alkilasi menggunakan katalis AlCl3, maka nanti gugus metilnya akan masuk pada benzena sehingga dihasilkan senyawa metilbenzena atau toluena. Kemudian kita lakukan reaksi nitrasi terhadap toluena tersebut ya. Dalam hal ini gugus nitro yang berasal dari HNO3 ya itu dapat masuk pada posisi orto dan para. Kenapa? Karena gugus alkil ini sifatnya sebagai pengarah orto para. Sehingga pada tahapan ini selain dihasilkan produk ini juga akan dihasilkan produk orto. Nah, produk yang di atas itu kan produk para ya. Nah, juga dapat dihasilkan produk orto. Di sini tinggal kita pisahkan yang kita ambil, yang kita lanjutkan reaksinya yang mana? Yang ortonya atau yang para? Yang paranya. Kenapa? Karena struktur benzokain ini kalau Anda lihat kan posisinya 1,4 itu substituennya. Nah, maka yang dilanjutkan adalah yang paranya. Nah, kemudian kita lakukan reaksi oksidasi, gugus metilnya akan teroksidasi menjadi gugus karboksil ya. Nah, selanjutnya menggunakan reduktor H2 vanadium karbon ya, maka akan terjadi reduksi dari gugus nitro menjadi gugus amino. Nah, jadi dalam hal ini yang akan tereduksi adalah gugus nitronya. Jadi reduktornya bersifat spesifik hanya mereduksi gugus nitro, tidak mereduksi gugus karboksilatnya. Karena kalau karboksilatnya direduksi tadi misalkan dengan LiAlH4 kan kita sudah bahas tadi di contoh soal 2 bahwa karboksilat direduksi bisa menjadi alkohol ya, alkohol primer kalau reduktornya reduktor kuat. Jadi dalam hal ini kita gunakan H2 vanadium karbon karena dia spesifik hanya mereduksi NO2 menjadi NH2 ya, tapi tidak mereduksi karboksilatnya. Jadi karboksilatnya tidak terganggu. Baru kemudian senyawa asam 4 amino benzoat ini kita reaksikan dengan etanol dengan katalis asam ya, sehingga nanti gugus OR dari etanolnya akan masuk pada karbonil ini ya, menggantikan gugus OH ya. Ya, jadi produknya adalah COOET. Nah, jadi COOET. Ini kurang satu O-nya ya. COOET. Nah, itu yang benar. Jadi O-nya ada dua. Sehingga dihasilkanlah senyawa benzokain ya, suatu senyawa anestetik lokal ya. Nah, ini ada soal rebutan nih.
Siapa yang mau jawab langsung sebut nama saja. Ah, Konita dulu tadi. Nah, yang mana yang menurut Konita yang paling tepat rutenya? Yang B ya. Menurut Konita, rute B ini sama nggak dengan rute yang kita bahas tadi barusan? Beda ya. Jadi sudah benar tadi jawaban yang dipilih oleh Konita ya. Jadi pendekatan yang benar yang B ya. Di mana dalam hal ini nanti silakan Anda orek-orek di rumah ya. Eh, Benzena direaksikan dengan metil klorida, apa hasilnya? Kemudian produknya direaksikan dengan HNO3, apa hasilnya? Misalkan ini hasilnya A, kemudian hasilnya nih B, direaksikan. Nah, ini oksidator. Ini saya gunakan tadi ya, yang saya katakan tadi. Selain digunakan Na2Cr2O7 sebagai oksidator, kita bisa juga gunakan KMNO4 ya, atau potasium permanganat. Hasilnya apa? C. Kemudian nanti baru direaksikan. Jadi dia melakukan esterifikasi terlebih dahulu nih. Nah, jadinya D ini ester, baru kemudian direduksi dengan H2 vanadium karbon, baru jadinya E. Nanti NO2-nya berubah menjadi NH2. Tadi kan ada dua rute sintesis benzokain yang sudah dibahas ketika di awal tadi. Ada yang bertanya tadi temannya kan. Ini rute yang kedua. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai lanjutan diskoneksi dan IGF pada senyawa aromatik bagian 2 ya. Di sini kita akan membahas mengenai reaksi Sandmeyer. Sebenarnya sudah kita sempat bahas sebelumnya ketika kita membahas mengenai interkonversi gugus nitro pada video pertemuan 2 ya, mengenai reaksi interkonversi gugus fungsi. Di mana dalam hal ini gugus nitro pada senyawa nitrobenzena itu dapat diubah menjadi gugus amino ya, sehingga akan dihasilkan senyawa anilin melalui reaksi reduksi, apakah menggunakan hidrogen, vanadium karbon, atau bisa juga menggunakan besi dalam larutan asam, atau bisa juga menggunakan logam timah atau SN ya dalam suasana asam. Jadi gugus NO2 di sini akan tereduksi menjadi NH2. Nah, selanjutnya apabila senyawa amino benzena atau anilin ini direaksikan dengan sodium nitrit dalam suasana asam ya, maka akan dihasilkan suatu senyawa yang disebut dengan garam diazonium ya, dimana dalam hal ini gugus NH2 pada senyawa anilin akan dikonversi menjadi gugus N2 positif ya. Dalam hal ini apabila digunakan garam HCl, maka struktur garam diazonium yang terbentuk adalah seperti ini ya. Jadi N2 positif ya, kemudian berikatan ionik dengan ion anion klorida ya. Apabila asam yang digunakan adalah asam sulfat, maka tentunya nanti garam diazonium yang terbentuk adalah strukturnya seperti ini ya. N, kemudian di sini 2 kali. Nah, ininya 2 kali ya, kationnya 2 kali. Kenapa? Karena SO4 itu anionnya bermuatan negatif 2. Nah, seperti ini. Jadi asam yang digunakan bisa merupakan asam klorida dan bisa juga menggunakan asam sulfat ya. Nah, garam diazonium ini ya dapat dikonversi menjadi berbagai macam variasi produk ya, melalui suatu reaksi yang disebut reaksi Sandmeyer ya. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya, kalau mengubah gugus amino menjadi garam diazonium itu reaksinya disebut dengan reaksi diazotasi. Tapi jika kita ingin mengubah garam diazonium menjadi berbagai macam gugus atau substituen lainnya ya, kita bisa menggunakan reaksi Sandmeyer. Dalam hal ini garam diazonium direaksikan dengan suatu garam tembaga dengan suatu pelarut ya, maka nanti gugus N2 positifnya akan digantikan oleh X yang berasal dari garam tembaga tersebut ya, sehingga akan dihasilkan variasi produk.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau CUI ya, maka kita akan dapatkan senyawa fenil iodida. Tapi kalau kita ganti menjadi CuBr ya, kemudian dengan pelarut bromoform ya, maka akan dihasilkan senyawa fenil bromida. Dan kalau kita reaksikan dengan CuCl, maka dengan pelarut kloroform ya, kita akan hasilkan senyawa fenil klorida ya. Nah, jadi sangat banyak sekali senyawa-senyawa lain yang dapat dihasilkan melalui reaksi Sandmeyer ini. Nah, aplikasi lain dari reaksi Sandmeyer ini misalnya dapat kita temukan pada saat melakukan reaksi sianasi ya. Sianasi itu maksudnya reaksi memasukkan gugus Cn ya ke dalam cincin benzena. Yang mana ini penting untuk membentuk suatu senyawa benzonitril ya, atau PHCN, di mana ini merupakan suatu intermediat dalam sintesis obat antipsikotik ya, yaitu fluansol ya. Nah, dalam hal ini benzonitril tersebut disintesis melalui reaksi Sandmeyer ya, atau disebut dari reaksinya reaksi sianasi ya. Nah, sini kita perhatikan ya, ini starting materialnya, bahan awalnya ya. Di sini ada gugus NH2 ya. Pertama kita reaksikan dengan diazotasi terlebih dahulu ya. Nah, maka akan dihasilkan garam diazonium nih. Nah, kemudian dengan reaksi Sandmeyer ya, ada CuCN. Kemudian ada NaCN juga di sini ya, dengan bantuan sodium karbonat, dengan kehadiran sodium karbonat ya, maka nanti Cn ini akan dapat masuk ya, menggantikan gugus N2 positif tadi, sehingga sehingga akan masuklah gugus sianida tadi ya, atau reaksinya tadi disebut dengan sianasi ya. Nah, di mana senyawa ini merupakan bahan baku penting dalam sintesis suatu obat antipsikotik ya. Nah, ini struktur dari obat antipsikotik yang kita lihat ya di sini. Ini berasal dari mana nih? Nah, ini berasal dari ini ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk reaksi konversi nitrobenzena yang penting adalah reaksi diazocoupling ya. Nah, jadi garam diazonium ini juga bisa dikonversi menjadi suatu senyawa yang disebut dengan senyawa diazo ya, apabila kita reaksikan garam diazonium tersebut dengan suatu aril alkohol ya, atau alkohol yang terikat pada suatu cincin atau kerangka hidrokarbon aromatik ya. Apakah misalnya terikat pada suatu kerangka fenil, dalam hal ini misalkan fenil alkohol atau fenol, atau nanti bisa jadi terikat pada suatu kerangka naftalen misalkan ya. Dalam hal ini adalah naftil alkohol ya, atau disebut dengan naftol ya. Jadi bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Reaksi ini bisa terjadi apabila alkohol tersebut dikondisikan dalam suasana basah ya, maka nanti akan terbentuk suatu anion ya, di mana anion ini dapat menyerang atom N pada garam diazonium ini ya, sehingga nantinya akan dihasilkan senyawa diazo ya, di mana reaksinya itu disebut dengan reaksi diazocoupling ya. Karena dalam hal ini nanti akan terjadi penggabungan antara garam diazonium dengan kerangka karbon pada aril alkohol tadi ya. Jadi di sini akan terjadi penggabungan. Anda bisa perhatikan di sini ya. Ini tadi kan berasal dari garam diazonium, sedangkan yang ini berasal dari suatu aril alkohol. Nah, adapun peran senyawa diazo ini sangat banyak ya. Yang pertama sebagai pewarna sintetik. Kemudian yang kedua, beberapa senyawa diazo juga digunakan sebagai indikator pada titrasi kompleksometri ya. Dan peran yang berikutnya juga terkait dengan analisis farmasi nantinya ya. Misalkan untuk melakukan analisis penentuan atau penetapan kadar ya untuk beberapa obat-obatan sulfa ya, dimana nanti dalam proses analisis tersebut juga
terlibat dengan reaksi diazotasi dan reaksi diazocoupling ini. Reaksi diazotasi dan reaksi diazocoupling ini juga ternyata memiliki peran penting dalam sistem penghantaran obat ya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit nanti contohnya apa sih peran dari reaksi diazotasi dan reaksi diazocoupling ini dalam sistem penghantaran obat ya. Nah, kita akan bahas sedikit terlebih dahulu mengenai tahapan dari reaksi diazocoupling ini ya. Yang pertama reaksinya kita sudah bahas tadi, bahwa nanti akan terjadi penggabungan antara kerangka garam diazonium ini dengan kerangka aryl alkohol ini, di mana nanti yang akan berikatan adalah atom C pada senyawa aryl alkohol dengan atom N pada garam diazonium ya. Jadi nanti di sini akan terbentuk ikatan baru di sini ya, sehingga dihasilkanlah senyawa diazo dengan struktur seperti ini ya. Nah, reaksi diazocoupling ini sebenarnya terdiri dari dua tahap ya. Pada tahap pertama ya, senyawa aryl alkohol yang ingin kita reaksikan itu terlebih dahulu harus kita kondisikan dalam suasana basah atau kita reaksikan dengan basah. Dalam hal ini apabila suatu senyawa alkohol aromatik atau aryl alkohol direaksikan dengan basah, maka basah akan mengambil atom hidrogen yang terdapat pada senyawa alkohol aromatik atau aryl alkohol tersebut, sehingga atom O-nya akan menjadi bermuatan negatif ya, atau dihasilkan suatu anion yang disebut dengan anion fenolat, di mana anion fenolat ini bersifat sebagai nukleofil. Pada tahap kedua barulah kita tambahkan dengan garam diazonium ya, sehingga nanti akan terjadi reaksi antara anion fenolat tadi dengan garam diazonium. Dalam hal ini anion fenolat tadi dapat mengalami resonansi ya. Jadi muatan negatifnya akan berpindah ke sini ya, sehingga di sini nanti akan terbentuk ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap pada cincinnya akan terdorong ke karbon yang di sini ya, sehingga karbon di sini menjadi negatif ya, atau dalam beberapa buku langsung saja ikatan rangkap ini dapat menyerang atom N ya yang terdapat pada garam diazonium. Ingat, yang diserangnya adalah atom N yang di ujung ya, atau atom N yang tidak bermuatan positif ya, sehingga di sini nanti salah satu ikatan pada ikatan rangkap 3 NN ini akan putus ya, elektronnya kemudian dipindahkan ke atom N yang bermuatan positif di sini, sehingga nanti ikatan rangkap yang ini menjadi rangkap 2, kemudian N ini menjadi netral. Kita lihat produk yang terbentuk ya. Nah, di sini terbentuk ikatan rangkap ya, kemudian di sini ikatan rangkapnya putus ya, kita lihat. Kemudian N2-nya tadi awalnya kan rangkap 3 menjadi rangkap 2 dan N yang ini menjadi netral. Nah, selanjutnya bentuk intermediate ini akan segera mengalami aromatisasi kembali ya. Ya, dimana nanti atom H ini akan dilepaskan ya. Kemudian terbentuk ikatan rangkap di sini ya, sehingga nanti akan mendorong ikatan rangkap ini berpindah kembali ke atom O-nya ya, sehingga kemudian atom O ini dapat mengambil atom H ya dalam larutan, sehingga akan terbentuklah senyawa diazo ya. Nah, jadi ini adalah rute atau tahap dari reaksi diazocoupling itu. Nah, jadi ini beberapa contoh produk reaksi diazocoupling ya, terkait dengan pewarna dan indikator tadi. Ada sudan 1 atau yang disebut dengan red dye, ada sudan 2 ya. Kemudian ada pewarna yang pewarna oranye ya, itu jingga, dan juga ini kalmagit. Ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk proses titrasi kompleksometri. Di bawah ini adalah struktur sudan 1, suatu pewarna sintetik melalui analisis retrosintesis. Sarankan rute sintesis senyawa tersebut menggunakan senyawa awal aryl alkohol dan nitrobenzena ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat suatu rute sintesis dari senyawa sudan 1 ini menggunakan senyawa awal aryl alkohol dan nitrobenzena melalui analisis retrosintesis. Kita perhatikan bahwa kerangka aromatik yang terdapat gugus OH itu adanya di sini ya. Jadi gugus OH-nya terikat pada kerangka aromatik yang ini. Sedangkan kerangka aromatik ini kan tidak mengikat gugus OH ya, sehingga nanti ini yang akan kita arahkan ke aryl alkohol ya, dan ini nanti yang akan kita arahkan ke
nitrobenzena. Artinya nanti diskoneksi akan kita lakukan pada ikatan yang ini ya, ikatan CN yang ini. Nah, bukan ikatan CN yang ini. Jadi kalau Anda lakukan diskoneksi pada ikatan CN yang di sini salah ya. Diskoneksi kita lakukan di ikatan CN yang ini ya. Nah, dalam hal ini ketika kita lakukan diskoneksi ikatan CN ya, kita harus ingat untuk menggabungkan ikatan itu tersebut ya. Nanti kita bisa lalu lakukan dengan reaksi diazo coupling yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, dalam hal ini ketika kita diskoneksi ikatan CN ini akan dihasilkan sinton positif berupa garam diazonium. Kemudian sinton negatifnya ya itu kita arahkan ke suatu aryl alkohol atau alkohol aromatik. Dalam hal ini aryl alkoholnya adalah 2-naftol atau beta-naftol ya. Jadi ini 1, kemudian ini 2 ya. Nah, jadi kan begini penamuran pada kerangka aromatik naftalina ya. 4, di sini 5, di sini 6, sini 7, 8, 9 dan 10 di sini. Nah, jadi 2-naftol ini disebut juga beta-naftol. Kenapa? Karena ini alfa, di sini disebut beta ya. Sehingga 2-naftol ini sinonimnya adalah beta-naftol ya. Perlu diingat bagaimana reaksinya tadi. Kita tadi sudah bahas bahwa reaksi nanti berlangsung dengan 2 tahap ya. Pada tahap yang pertama, alkohol aromatik atau aryl alkohol tersebut direaksikan terlebih dahulu dalam suatu larutan basah ya. Jadi di sini boleh aja kita kasih keterangan supaya ingat ya. Nah, kemudian pada analisis yang kedua, sinton positifnya kita IGF menjadi gugus NH2 karena sebelumnya kita sudah bahas bahwa gugus N2 positif atau garam diazonium ini itu kan berasal dari senyawa amino benzena ya. Nah, jadi untuk mengubah NH2 menjadi N2 positif ya, itu bisa dilakukan melalui reaksi diazotasi. Kemudian NH2 ini juga pasti berasal dari gugus nitro ya. Jadi gugus nitro apabila kita lakukan reduksi itu akan menghasilkan gugus amino. Nah, sehingga berdasarkan analisis ini dapat kita ketahui bahwa senyawa sudan 1 dapat dibuat dari 2-naftol dan nitrobenzena. Nah, ya, tadi kan di soal disuruh menyarankan rute sintesisnya, maka beta-naftol atau 2-naftol terlebih dahulu dikondisikan dalam suasana basah ya. Maka nanti beta-naftol atau 2-naftol akan berubah menjadi suatu anion ya. Di mana nanti muatan negatif pada anion ini akan mengalami resonansi ya. Sehingga nanti ikatan rangkap ini dapat menyerang atom N yang terdapat pada garam diazonium. Kemudian salah satu ikatan NN pada ikatan rangkap 3N ini akan putus. Elektronnya akan dipindahkan ke atom N yang bermuatan positif ini. Sehingga nanti rangkap 3 jadi rangkap 2, N-nya akan menjadi netral ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi pembentukan ikatan CN atau reaksi diazo coupling itu terjadi antara karbon yang ini ya dengan atom N yang di ujung ya. Nah, begitu. Nah, kita lihat tadi antara karbon yang ini dengan atom N yang ini. Nah, ini adalah rute sintesis dari senyawa sudan 1 menggunakan senyawa awal beta-naftol ya. Nah, di soal kan diminta Anda mensintesisnya dari beta-naftol dengan nitrobenzena ya. Di sini kan belum ada nih nitrobenzena ya. Langsung garam diazonium. Nah, tentu Anda bisa lengkapi dengan menuliskan senyawa awal nitrobenzenanya terlebih dahulu ya. Jadi di sini nitrobenzena ini kemudian kita lakukan reaksi reduksi ya, maka akan dihasilkan anilin ya. Nah, NH2 ya. Pakai apa reaksinya? Ya, bisa menggunakan hidrogen PD karbon ya. Nah, kemudian anilin ini baru kita lakukan reaksi diazotasi untuk menghasilkan garam diazonium. Nah, di sini kita gunakan sodium nitrit ya, Na, NO2. Misalkan dengan asamnya berupa asam klorida ya. Nah, setelah jadi garam diazonium baru kita reaksikan tadi dengan anion yang terbentuk
dari hasil reaksi antara aril alkohol tadi dengan suatu basa. Ini adalah rute sintesis dari senyawa Sudan 1 ya. Untuk mekanisme lengkap mengenai pembentukan senyawa Sudan 1 itu dapat saudara lihat di bawah ini ya. Silahkan dipelajari di rumah. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai apa sih aplikasi dari reaksi diazotasi ini dan reaksi diazocoupling ini dalam analisis senyawa obat sulfa ya. Jadi ternyata reaksi diazotasi dan diazocoupling ini dapat digunakan dalam analisis beberapa senyawa obat sulfa ya. Misalnya untuk penentuan kadar berbagai sediaan farmasi yang mengandung beberapa obat sulfa seperti dapsone dan sulfatiazol yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi dalam hal ini analisis dimulai dengan pembentukan produk azo ya yang berwarna kuning jingga. Apabila senyawa obat sulfa tadi, apakah dapsone atau sulfatiazol ya, direaksikan dengan sodium nitrit dalam susunan asam ya, dan dilanjutkan dengan reaksi diazocoupling, maka akan terbentuk produk azo ya yang berwarna kuning jingga, di mana produk tersebut stabil selama 6 hari pada temperatur 27 derajat Celcius ya. Nah, jadi seperti saya sebutkan tadi, pembentukan produk ini terjadi melalui 2 tahap reaksi ya. Reaksi yang pertama yaitu reaksi diazotasi, dan reaksi yang kedua adalah reaksi diazocoupling. Dalam hal ini diazotasi dilakukan dengan sodium nitrit dan reaksi diazocoupling dilakukan dengan suatu senyawa aril alkohol, dalam hal ini adalah 3-aminofenol. Nah, sehingga nanti absorbansi produk azo yang terbentuk itu dapat kita ukur pada panjang gelombang 460 nanometer. Kemudian nanti absorbansi yang diperoleh kita masukkan ke dalam persamaan yang dihasilkan dari kurva standar atau kurva kalibrasi tentunya ya. Nah, nanti saudara akan belajar ya pada mata kuliah lainnya mungkin bagaimana misalkan menentukan suatu kadar paracetamol dalam sediaan tablet, atau misalkan suatu kadar total dari misalkan suatu senyawa fenolik atau flavonoid yang terdapat di suatu ekstrak atau fraksi ya, menggunakan metode yang seperti ini ya. Tapi tidak akan saya bahas bagaimana metodenya karena akan saudara pelajari pada mata kuliah analisis farmasi ya. Nah, ini adalah contoh reaksi diazotasi dan diazocoupling senyawa obat dapsone ya. Ini adalah struktur dari dapsone. Kita lihat pada strukturnya, dapsone ini memiliki 2 gugus amina aromatik ya, di kiri dan di kanannya ya. Nah, sehingga ketika senyawa dapsone direaksikan dengan NaNO2 sodium nitrit ya dalam susunan asam, maka kedua gugus NH2 atau kedua gugus amino tadi ya akan berubah menjadi gugus N2 positif atau akan dihasilkan senyawa garam diazonium dengan struktur seperti ini ya. Nah, sehingga apabila senyawa garam diazonium ini kemudian direaksikan dengan 3-aminofenol ya, maka akan terjadi reaksi diazocoupling. Dalam hal ini nanti 3-aminofenol ini akan dapat masuk ya, menyerang gugus N2 positif yang ada di sebelah kanan, dan juga dapat masuk ke gugus N2 positif yang di sebelah kiri ya. Sehingga nanti kita bisa perhatikan di sini produknya ya, aril alkoholnya bisa masuk di sebelah kiri dan juga bisa masuk di sebelah kanan ya. Dimana senyawa ini dapat menghasilkan warna kuning jingga yang nantinya dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang sekitar 460 nanometer tadi ya. Nah, kemudian nanti untuk sulfatiazol ya, ini coba dibahas di rumah ya. Apa kira-kira produk yang terbentuk apabila sulfatiazol direaksikan dengan sodium nitrit? Kemudian nanti bagaimana kalau produk tersebut direaksikan dengan 3-aminofenol ya? Apa hasilnya ya? Silakan saudara oret-oret di rumah. Selanjutnya saya akan membahas sistem pengantaran obat melalui ikatan azo. Jadi di sini konsep reduksi gugus azo atau gugus N2 tadi ya, yang terdapat pada senyawa diazo ya, ternyata dapat diaplikasikan dalam sistem pengantaran obat ya. Nah, sebagai contoh yang akan dibahas di sini adalah sulfalazin ya, merupakan obat yang digunakan dalam pengobatan
inflammatory bowel disease ya, atau ulcerative colitis, dan juga rheumatoid arthritis ya. Nah, obat ini dapat direduksi oleh bakteri anaerob ya, yang terdapat pada usus besar ya, sehingga akan terurai menjadi asam 5 aminosalisilat ya, yang merupakan bentuk aktif yang bermanfaat untuk terapi ya. Tetapi juga selain itu dihasilkan senyawa sulfaridin yang ternyata dapat menghasilkan beberapa efek samping ya. Kita lihat di sini ya. Ini ada ikatan diazo ya, di mana nanti ketika obat ini sampai ke usus besar ya oleh bakteri anaerob akan menyebabkan terjadinya reduksi dari ikatan diazo ini ya, sehingga menyebabkan nanti akan putus ikatan diazo ini ya. Nah, bagian yang ini nanti akan menjadi asam 5 aminosalisilat yang bermanfaat untuk terapi penyakit tersebut ya. Nah, kemudian bagian yang ini nanti akan menjadi sulfaridin yang ternyata dapat menimbulkan beberapa efek samping ya. Saya tidak akan jelaskan beberapa efek sampingnya di sini, saudara bisa dapatkan dari internet nantinya ya. Jadi kemudian beberapa peneliti ya merancang suatu sistem pengantaran obat baru ya yang dapat digunakan untuk meningkatkan indeks terapi dari obat tersebut ya. Dalam hal ini kan tadi senyawa yang bermanfaat untuk terapi adalah asam 5 aminobenzoat ya. Asam 5 aminobenzoat ini diikatkan melalui reaksi diazo coupling pada posisi C5 ke suatu linker ya. Nah, jadi asam 5 aminobenzoat itu yang ini ya. Kita ikatkan pada posisi C5, yang mana di C5 ini kan C1 ya, 2, kemudian di sini 3, di sini 4 ya, dan di sini 5. Jadi kita ikatkan melalui reaksi diazo coupling pada karbon nomor 5-nya ini dengan suatu linker. Jadi ini adalah linkernya ya. Ini adalah molekul penghubung atau linker, di mana molekul penghubung itu terikat pada suatu polimer polipinilamin ya. Jadi ini adalah suatu polimer ya. Sehingga dihasilkanlah senyawa obat baru ya dengan struktur seperti ini ya. Jadi ini adalah senyawa aktifnya ya. Zat aktif ya. Atau bahan aktifnya, di mana bahan aktif ini diikatkan ke suatu linker melalui reaksi diazo coupling ya. Kita lihat di sini, ini kan merupakan gugus diazo ya. Kita ikatkan dia senyawa aktif ini ke suatu linker, yang mana linker tersebut terikat pada suatu polimer ya, sehingga akan dihasilkan struktur sebagai berikut. Nah, ternyata sistem pengantaran obat ini membuat senyawa obat tersebut menjadi tidak dapat diabsorpsi pada usus halus. Senyawa obat tersebut dapat dilepaskan melalui reduksi ikatan azo pada bagian yang sakit ya, yang perlu diterapi. Jadi nanti molekul obat ini akan mengalami reduksi pada ikatan NN diazo ini ya, sehingga akan dilepaskan zat aktifnya ya, sementara polimer pembawa tidak terabsorpsi dan tidak termetabolisme oleh usus ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, ternyata bentuk obat yang diikatkan ke suatu polimer yang bersifat larut air ini ternyata lebih berpotensi dibandingkan dengan obat awalnya, yaitu sulfasalazin maupun asam amino salisilat itu sendiri ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana reaksi diazo coupling ini juga memiliki peran penting untuk mendesain suatu sistem penghantaran obat ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas latihan soal 5. Melalui analisis retrosintesis, sarankan rute sintesis molekul berikut dari suatu aryl alkohol dan 1,3-dinitrobenzena. Oke, kita lihat mana bagian yang akan kita arahkan ke aryl alkohol ya. Kalau kita lihat kan dari sini ya. Nah, jadi kerangka aromatik naftil ini ya, naftalen ini itu mengandung gugus OH, sehingga nanti ini kita bisa arahkan ke aryl alkohol. Kemudian kita perhatikan pada fragmen yang ini ya, pada bagian yang ini nanti di sini kan ada gugus nitro ya.
Kemudian di sini nanti akan menjadi diazo, di mana diazo ini kan bisa kita IGF menjadi NH2 dan menjadi nitro ya, sehingga nanti ini dapat kita arahkan menjadi senyawa awal 1,3 dinitrobenzena. Nah, kita lihat bagaimana analisis retrosintesisnya. Jadi berdasarkan analisis di awal tadi ya, kita bisa simpulkan bahwa untuk melakukan analisis retrosintesis senyawa pewarna sintetik tersebut, kita lakukan diskoneksi pada ikatan CN yang ini ya. Karena kita harus mengarahkan tadi ke senyawa awal suatu aryl alkohol dan suatu senyawa dinitrobenzena ya. Seperti biasa ketika suatu ikatan kita lakukan diskoneksi, maka nanti akan dihasilkan sinton ya, yang mana sinton negatifnya kita arahkan ke suatu senyawa turunan aryl alkohol ini ya. Dan sinton positifnya itu merupakan suatu garam diazonium dengan struktur seperti ini ya. Kalau kita hanya melakukan sekali analisis retrosintesis saja, itu kan belum sampai ke senyawa awal yang diminta oleh soal ya. Tadi soalnya kan meminta kita melakukan sampai kita dapatkan bahwa senyawa tersebut dapat disintesis melalui suatu aryl alkohol dan senyawa 1,3 dinitrobenzena. Oleh karena itu kita perlu lakukan analisis yang kedua. Misalkan untuk melakukan analisis untuk senyawa ini ya. Selanjutnya untuk senyawa awal ini kita lakukan analisis ketiga ya, sehingga nanti bisa sampai ke 1,3 dinitrobenzena. Oke, kita lanjutkan analisis yang kedua. Pada analisis yang kedua ya, kita akan melakukan diskoneksi ikatan CS di sini ya, di mana untuk memasukkan gugus sulfonat itu nanti kita bisa lakukan reaksi sulfonasi ya. Jadi kita diskoneksi sehingga sinton negatifnya ini kita arahkan ke suatu alkohol. Dalam hal ini alkoholnya adalah 2-naftol. Nah, kemudian sinton positifnya ini gugus sulfonatnya ya, itu bisa kita arahkan ke asam sulfatnya. Jadi reaksinya ini adalah reaksi sulfonasi ya. Nah, ini kan sesuai dengan permintaan soal tadi ya, ke suatu senyawa aryl alkohol. Dan kemudian untuk analisis yang ketiga, garam diazonium itu kita IGF ya. Gugus N2 positifnya menjadi gugus amino ya. Bagaimana mengubah amino menjadi garam diazonium itu bisa kita lakukan reaksi diazotasi ya. Nah, kemudian gugus amino ini kita IGF menjadi NO2 ya. Nah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa senyawa pewarna sintetik tersebut dapat kita sintesis menggunakan senyawa awal 2-naftol dan 1,3 dinitrobenzena. Ya, yang jadi permasalahan di sini nantinya adalah senyawa 1,3 dinitrobenzena ini kan memiliki 2 gugus nitro ya. Nah, apabila kita lakukan reduksi seperti biasa, misalkan menggunakan hidrogen vanadium karbon atau ketika kita gunakan timah dalam suasana asam atau logam besi ya dalam suasana asam, maka kedua gugus nitro itu tentunya akan tereduksi ya menjadi NH2. Nah, ketika kita lakukan reduksi dengan reaksi-reaksi yang saya sebutkan tadi ya, dengan reduktor-reduktor yang saya sebutkan tadi, tentunya tidak akan dihasilkan senyawa ini ya, senyawa yang ini. Nah, maka bagaimana rute sintesisnya itu perlu kita pertimbangkan ya. Coba kita perhatikan rute sintesisnya. Nah, jadi tadi senyawa tersebut kita dapat buat dengan menggunakan senyawa awal ini ya, berdasarkan analisis retrosintesis. Nah, jadi 1,3 dinitrobenzena itu tidak bisa kita reduksi menggunakan gas hidrogen ya, seperti biasa, atau timah dalam suasana asam ataupun besi dalam suasana asam. Karena kalau itu kita gunakan, maka nanti kedua gugus nitronya akan tereduksi menjadi NH2 ya. Maka kedua gugus nitronya akan tereduksi menjadi gugus amino. Kalau itu terjadi, maka tidak akan terjadi senyawa target yang kita harapkan ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita harus menggunakan reduktor yang sifatnya parsial ya, sehingga dia akan mereduksi salah satu dari gugus nitro saja. Dalam hal ini reduktor yang dapat kita gunakan antara lain adalah amonium sulfida atau sodium sulfida. Di sini saya contohkan reduktor parsialnya adalah sodium sulfida ya. Sehingga dalam hal ini kita dapat amati ya bahwa hanya satu gugus nitro saja yang kemudian dikonversi menjadi gugus amino ya. Dimana nanti ketika senyawa ini ya kita reaksikan melalui reaksi diazotasi ya, nanti gugus aminonya akan berubah menjadi garam diazonium ya. Nah, jadi kalau dua-duanya jadi NH2, maka nanti garam diazoniumnya terbentuk di sini dan juga di sini. Nah, itu tentunya tidak akan
tidak akan sesuai nantinya dengan molekul target yang akan kita buat ya. Nah, maka perlu di sini perhatikan reduktor apa yang akan digunakan. Nah, kemudian senyawa awal beta naftolnya ya, kita lakukan reaksi sulfonasi ya, sehingga nanti gugus sulfonatnya akan masuk di sini. Sebenarnya reaksi ini akan menghasilkan beberapa produk. Setelah masuk gugus sulfonatnya, baru kemudian senyawa ini kita reaksikan dengan suatu basa ya, di mana nanti basa akan mengambil atom H pada gugus hidroksi dari alkohol ini ya, sehingga nanti senyawa ini dapat menyerang ya atom N yang berada di ujung tadi ya. Nah, sehingga akan terbentuk ikatan antara karbon yang ini, yang saya lingkari ini, dengan atom N yang saya lingkari ini ya. Nah, kita lihat pada struktur produknya ya. Jadi karbon yang ini kan yang saya tuliskan karbonnya dengan warna hijau, dengan atom N yang saya tuliskan dengan warna hijau ini. Nah, jadi terbentuklah produk dengan struktur seperti yang kita harapkan ya. Dan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sintesis ya. Kadangkala apabila kita ingin melakukan reduksi terhadap suatu gugus fungsi ya, untuk tidak mengganggu gugus fungsi yang lain ya, supaya gugus fungsi yang lainnya tidak mengalami reduksi, kita perlu menggunakan reduktor yang sifatnya spesifik atau yang sifatnya dapat bereduksi secara parsial ya. Nah, ini perlu diperhatikan dalam proses sintesis. Atau nanti bisa juga misalkan menggunakan suatu gugus pelindung ya. Jadi ada juga nanti bisa Anda searching di internet, apabila pada struktur suatu senyawa misalkan terdapat dua gugus fungsi yang dapat mengalami reduksi ya, maka kita bisa lakukan atau lindungi ya salah satu gugus fungsi tersebut, sehingga ketika kita reduksi hanya gugus fungsi yang kita inginkan yang tereduksi, sementara yang satu lagi tidak tereduksi karena sudah dilindungi atau diproteksi dengan suatu gugus pelindung ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa rute sintesis 3 nitroanilin itu ya, kita gunakan yang ini ya, menggunakan ini. Jadi jangan gunakan FeHCl atau SnHCl maupun hidrogen PD karbon ya. Kalau ditanya nanti bagaimana sintesis 1,3-dinitrobenzena itu ya, tentu dia dapat kita buat tadi senyawa benzena ya melalui reaksi nitrasi ya. Nah, dalam hal ini reaksi nitrasi ini pun bisa kita kontrol ya. Kalau kita menginginkan produk misalkan nitrobenzen, maka reaksi tersebut tidak boleh dijalankan dengan temperatur di 50 derajat Celcius ke atas ya, tetapi harus kecil dari 50 derajat Celcius. Biasanya antara 40 sampai di bawah 50 derajat Celcius ya. Nah, apabila Anda gunakan temperatur 60 sampai 70 derajat Celcius, maka nanti produk yang dihasilkan dari reaksi nitrasi itu bukanlah nitrobenzen tetapi 1,3-dinitrobenzen. Jadi di sini pengaturan temperatur juga perlu diperhatikan di dalam suatu sintesis organik ya. Apakah kita gunakan temperatur kamar, apakah kita reflux misalkan dengan temperatur yang lebih tinggi, apakah kita lakukan dengan temperatur di bawah temperatur kamar. Jadi ada juga beberapa reaksi nanti saudara lihat di literatur ya, yang dilakukan misalkan pada temperatur 0 derajat Celcius, bahkan pada temperatur minus ya. Oleh karena itu di sini perlu kita lakukan penelusuran literatur terlebih dahulu sebelum kita melakukan reaksi sintesis suatu senyawa organik. Dalam hal ini adalah suatu senyawa obat misalnya. Nah, kemudian di sini akan saya bahas juga mengenai rute sintesis beta naftol atau alpha naftol ya. Beta naftol ini disebut juga 2 naftol ya. Kemudian yang alpha naftol itu juga disebut sebagai 1 naftol ya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan ya? Karena senyawa beta naftol ini merupakan bahan baku penting ya untuk beberapa senyawa obat, misalkan naproxen ya, suatu NSAID ya, non steroid anti inflammatory drug ya. Kemudian yang alpha naftol ini merupakan bahan baku penting untuk sintesis misalnya propranolol ya, suatu obat anti hipertensi ya. Nah, kalau nggak salah ini golongan beta blocker ya. Nanti saudara akan pelajari ini di mata kuliah yang lainnya. Nah, jadi oleh karena itu perlu saya bahas dalam kesempatan ini ya. Ternyata beta naftol ataupun
alpha naftol itu dapat disintesis dari suatu senyawa hidrokarbon aromatik yaitu naftalena ya, melalui suatu reaksi sulfonasi ya. Jadi awalnya ini dari sini ke sini itu namanya reaksi sulfonasi ya. Begitu juga dari sini ke sini. Nah, tapi perlu Anda perhatikan di sini ternyata temperatur itu mempengaruhi kemana nanti gugus sulfonatnya akan masuk ya. Nah, apakah pada karbon nomor 1 atau karbon nomor 2? Dalam hal ini ketika kita ingin mensintesis beta naftol, maka temperatur yang digunakan biasanya adalah temperatur 160 derajat Celcius ya. Sehingga nantinya gugus sulfonatnya akan masuk pada karbon nomor 2 dari cincin naftalena. Sehingga ketika senyawa asam naftalena sulfonat ini kemudian kita reaksikan dengan suatu basa sodium hidroksida ya, dengan kondisi tertentu, gugus sulfonat ini dapat dikonversi menjadi gugus OH ya, di mana dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah 2 naftol atau beta naftol karena gugus sulfonatnya ada di nomor 2. Selanjutnya, jika reaksi sulfonasi tersebut saudara lakukan pada temperatur yang berbeda, misalkan 40 derajat Celcius ya, di beberapa literatur itu ada yang menyebutkan 80 derajat Celcius, ada juga yang menyebutkan 120 derajat Celcius ya, kalau tidak salah saya. Nanti dipastikan lagi ya. Artinya temperaturnya di bawah 160 derajat Celcius ya. Nah, maka gugus sulfonatnya akan masuk di karbon nomor 1 ya. Nah, sehingga nanti apabila gugus sulfonat ini kita konversi menjadi gugus OH ya, maka OH-nya tentunya OH-nya tadi adanya di karbon nomor 1. Sehingga produk yang dihasilkan adalah alpha naftol atau satu naftol ya. Jadi di sini ya terlihat bahwa temperatur mempengaruhi orientasi dari produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu pada beberapa reaksi saudara perlu ya sekali membaca literatur terlebih dahulu sebelum melakukan sintesis suatu senyawa obat ya, agar produk yang kita peroleh nantinya memiliki struktur seperti yang kita inginkan ya. Karena kalau dia masuknya pada karbon yang berbeda, tentunya nanti produknya akan berbeda hasilnya ya. Nah, ini adalah struktur dari naproxen ya, yang kita bahas barusan ya, bahwa naproxen ini ya dapat dibuat dari senyawa awal 2 naftol ya, melalui beberapa tahapan reaksi ya. Kalau nggak salah ada 5 tahapan itu, dari 2 naftol direaksikan dengan reaksi tertentu ya, sampai 5 tahap nanti barulah dihasilkan naproxen ya, suatu non steroid anti inflammatory drug ya. Mengenai naproxen nanti kita akan bahas pada pertemuan 6 ya, yaitu diskoneksi pada senyawa ether. Kenapa pada senyawa naproxen ini terdapat gugus ether ya. Nah, nanti kita akan bahas di situ. Nah, kemudian ini adalah struktur propranolol ya, suatu antihipertensi. Kita dapat perhatikan di sini bahwa propranolol itu dapat dibuat menggunakan senyawa awal 1 naftol, kemudian epichlorhydrin dan isopropilamin ya. Nah, pada senyawa propranolol ini juga terdapat gugus fungsi ether ya, sehingga ini kita akan bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan 6 mengenai diskoneksi pada senyawa ether ya. Nah, sebagai penutup ya, ini adalah beberapa reaksi fungsionalisasi yang dapat digunakan untuk memasukkan gugus fungsi tertentu ke dalam cincin aromatik naftalen ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai fungsionalisasi pada benzena ya. Jadi kalau pada naftalena bagaimana memasukkan gugus nitro ke dalam naftalena ya, bagaimana memasukkan gugus ber ke dalam kerangka naftalen, dan memasukkan gugus fungsi yang lainnya dapat saudara baca di sini ya. Nah, ini yang barusan kita bahas ya, apabila naftalen direaksikan dengan suatu asam sulfat pada temperatur di bawah 160 derajat Celcius, maka gugus sulfonatnya akan masuk pada karbon nomor 1. Kalau kita ingin dia masuk pada karbon nomor 2 ya, maka kita reaksikan pada temperatur 160 derajat Celcius ya. Nah, sehingga nanti kalau kita reaksikan dengan suatu basa pada kondisi tertentu ya, nah asam 1 naftalen sulfonat ini akan menghasilkan senyawa 1 naftol atau alpha naftol tadi ya, dan yang ini dapat menghasilkan senyawa 2 naftol atau beta naftol ya. Oke, demikian pembahasan mengenai diskoneksi pada senyawa aromatik bagian 2 ini. Saya berharap
saudara dapat pelajari kembali di rumah ya. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup dengan melampirkan atau men-screenshot bagian mana yang tidak dipahami ya. Misalkan bagian ini, Pak, silakan screenshot bagian ini, kirimkan di WA grup, kemudian di bawahnya dituliskan pertanyaannya ya. Untuk tugas pertemuan 4 ya, ini sudah saya sampaikan dan mungkin sudah Anda upload juga ini ya, tugas individu, ada tugas kelompok. Kemudian untuk tugas pertemuan 5 ini ada tugas individu, kemudian tugas kelompoknya ini ya. Silakan nanti dikerjakan. Untuk link sampai saat ini masih saya buka ya, link pengumpulan. Silahkan dikerjakan di rumah, kemudian diupload melalui link yang diberikan. 4 dan 5 ini ya, sampai dengan minggu depan ya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.